Tapi kalau jalan di luar tuh suka banyak yang ngeliatin gak sih Kak? Atau yang liatin banyak ya kan nggak buta. Faraway dreams and mysteries of other worlds, other life, stars, the planets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Dea Rahma dari kelas A. Saya Umiana dari kelas A. Nah, di sini kita dapat tugas nih Mai dari Ibu Siti Ada Hairah Emikom, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, kita tuh mau ambil tema apa sih Mai? Di sini kita akan ngambil tema tentang kerumitan makna kata dalam bahasa nih. Nah, menurut lo nih, bahasa tuh apa sih? Kalau menurut gua tuh bahasa adalah alat komunikasi, alat interaksi, tapi tergantung sama nada penekanannya. Nah, kalau menurut lo ya, apa nih bahasa? Bahasa menurut gue sih ide atau pikiran untuk saling bertukar pikiran. Sama sih sebenarnya sama lo. Nah, sedangkan yang gue pajak-pajak tentang materi ini ya, bahasa menurut Wikipedia adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda nih, misalnya kata atau gerakan. Oh gitu nih. Terus sebenarnya yang gue tahu juga menurut para ahli seperti Krida Laksana atau Joko Kuncono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Menurut lo nih El, bahasa tuh ada apa aja sih? Yang gue tahu nih ya, bahasa itu ada bahasa nasional, bahasa daerah, bahasa asing, bahasa gaul juga. Nah, bahasa yang lo sebutin tuh termasuk bahasa rumit loh. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, bahasa rumit menurut gue itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa asing. Contohnya nih kayak lu dan gue nih, gue ngerti bahasa Indonesia, terus bahasa Indonesianya gue paut-pautin ke bahasa Inggris yang akhirnya lu sendiri kurang memahami makna gue. Nah itu sih kalau menurut gue tentang gitu ya? iya agak dicampur-campurin gitu bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa asing nih. Nah kalau menurut lu nih bahasa rumit tuh bahasa apa sih? Sebenarnya bahasa daerah sama daerah aja bisa rumit loh. Kayak misalnya lo orang mana sih? Lo asli mana? Oh Betawi sih. Betawi kan. Saya nggak ngerti nih bahasa lo. Itu kan jadi rumit juga. Gue nggak ngerti bahasa lo. Kita nggak bisa berkomunikasi kalau gue nggak ngerti bahasa lo. Jadi kalau karena adanya bahasa nasional, kita jadi bisa ngomong nih, bisa berinteraksi gitu. Lo tau gak sih ada bahasa lain yang lo sebutin tadi tuh yang tingkat kerumitannya tuh tinggi juga loh. Bahasa apa tuh? Bahasa apa? Bahasa waria sih. Bahasa waria. Iya, gimana ya? Menurut lo bahasa waria tuh apa? Wah karena gue orang waras mungkin ya. Kok waras sih? Maksudnya gue kurang mengerti bahasa-bahasa kayak gitu sih. Bahasa waria tuh biasanya ini nggak sih dipakai sama ya waria banci gitu nggak sih lo? Gitu ya, kayak banci sawan lah ya gitu kan. Tapi lu tau gak sih bahasa waria, contoh-contoh bahasa waria gitu? Gue sih karena gue nggak terlalu memperdalami dan gue nggak terlalu memahami. Terus lo nggak tahu sih satu kata deh? Paling yang gue tahu kayak Eke gitu-gitu kan ya. Gitu sih. Oh oke. Menurut lo nih apa nih bahasa waria tuh? Waduh, gue nggak tahu nih. Kayaknya kita langsung ke narasumbernya aja nggak sih? Kayaknya kita bakalan cari narasumbernya nih ya. Berarti kita nyari waria. Kita mau tanya-tanya tentang kerumitan bahasa waria tuh kayak gimana sih? Oke, kita cari narasumber ya. Ayo. Nah, di sini kita udah sama narasumber kita nih. Namanya siapa Kak? Kalau boleh tahu? Agis. Kak Agis. Berarti aku panggilnya Kak Agis nih. Ya, jadi perkenalkan nama aku Eliza dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi aku mau ini nih Kak, mau nanya-nanya tentang bahasa waria. Boleh nggak nih Kak? Bahasa planet. Emang planetnya beda ya Kak, waria? Waria planetnya beda? Beda lah. Nah, kakak tuh belajar atau lingkungan aja nih Ya, Kak? mungkin karena otodidak. Otodidak ya? Kalau pergaulan itu ya bisa sendiri sih. Bisa sendiri. Keren. Dari kapan sih Kak kakak udah jadi waria? Mohon maaf nih ya Kak. Ya aku dari kecil juga udah begini, cuman ngejalaninnya 98. 98? Ih, lama banget ya Kak. Tapi sekarang tuh masih nggak sih Kak bergaul sama yang kayak kakak? Udah enggak. Jadi Udah ada ini soalnya.
Oh, anak. usaha. Oh, usaha. Jadi kakak sekarang apa sih, fokus sama usaha aja ya kak? Nah, bahasa waria itu apa sih yang kakak tahu kata-kata gitu? Apa tuh minuman, makanan? Kalau makanan tuh mekong. Mekong. Nah, Makanan mekong. Kalau minuman? minuman sama mina-mina. Mina-mina. Nih kak, kan aku Eliza nih kak. Coba kakak ajak aku main gitu, ngomong pakai bahasa waria gitu. Eliza, Iya. yuk mekong-mekong, jali-jali. Jalan-jalan. Oh, oke. Tapi rumit gak sih kak bahasa waria itu? Ya kalau dipikir-pikir ya emang rumit-rumit sih. Yang belum bisa mah ya salah melulu gitu. Benar. Ya udah bisa mah ya udah lancar. Lama nggak sih kak kakak ininya belajarnya? Ya enggak sih, enggak lama. Berarti ya karena lingkungannya gitu juga ya kak. Ya udah deh. Cuman ngelancarinnya juga kadang-kadang kalau yang belum bisa mah ya jadi sepatah kata ada yang salah, ada yang enggak gitu. Iya benar sih. Ya, itu. Gimana nih Mai? Enggak gini kan beberapa, saya mau menyimpulkan sebentar ya. Kan ada beberapa orang yang berpendapat kalau saya waria itu dipandangnya sebelah mata ya. Padahal tuh waria juga manusia loh gitu. Nah, apa sih sarannya kakak untuk orang-orang yang berpendapat kayak gitu gitu? Ya nggak tahu juga sih kalau dari kampung aku sendiri sih tuh nggak ada ya di sini mah. Kalau di sini tuh orangnya malah ramah. Bahkan teman-teman aku ke sini pada asik gitu. Di sini doang yang tempat yang enak. Di kampung sendiri. Iya emang ke tempat orang lain gitu kadang-kadang ada yang caci maki Bener, gimana gitu. Ya namanya kita sama masyarakat katanya kan gitu ya. Kebanyakannya ngomong. Gitu. Cuman kan kita bisa istilahnya membangun citra diri kita sendiri ya, buka salon lah gitu. Jadi kita misalkan kita ya namanya di pinggir jalan itu ya emang benar-benar dipandang, nggak dipandang sama sekali. Kalau kita punya usaha apa dipandang ya, dipanggil mbak apa gimana gitu, apa ibu apa gimana gitu. Kalau kita di pinggir jalan udah ini banget, di jalan apa panggilannya udah macam-macam lah gitu. Tapi kalau jalan di luar tuh suka banyak yang ngeliatin gak sih kak? Atau yang liatin banyak ya kan nggak buta. Iya benar. Ya, nah, jadi kesimpulannya tuh ya mungkin untuk orang-orang yang di sana saling menghargai aja kali ya, waria juga kan manusia gitu. Kayak kita juga nggak nyusahin orang, hiduplah pada jalannya masing-masing gitu kan ya. Udah itu aja sih. Usaha nggak sih? Iya, apalagi kan kayak gini juga masih untung loh ada usaha daripada orang yang maaf ya kayak minta-minta segala macam. Sama saya dulu juga waktu pertama terjun mah ya di jalanan ya. Di jalan ya namanya suka duka kan banyak banget ya di jalanannya, sering berantem. Gitu, sering berantem. Saya dulu paling sering berantem di itu. Pantesan galak kata. Udah tahu yang itu lah. Sering berantem saya juga. Pokoknya kalau misalkan teman ada yang hina saya rela yang mukul. Gitu. Keren banget. Jadi saya gimana ya? Jadi nggak mau teman saya juga direndahin gitu. Benar sih. Gitu. Karena kita apa? Karena kita nggak pernah yang namanya ngocohin orang lah, inilah itulah, nggak pernah gitu. Tapi orang kenapa ya selalu istilahnya memandang kita itu gimana dengan bentuk rupa kayak setan kayak gimana gitu panggilannya, udah nggak macam-macam lah gitu. Terima kasih nih kak Agis buat wawancaranya. Maaf ya kak ganggu waktunya. Kak, Usahanya lancar ya. ya amin. Di mana kak ini lokasi ininya? Jadi Panongan. Di Bandungan ya kak, di Salon Agis. Terima kasih. Nah gimana Mai tadi wawancara sama ini nih? Agak awkward sih sebenarnya ya, kayak tapi ya demi tugas lah ya. Ya kita dapat ilmu baru juga ya Mai. Ya, jadi jangan memandang seseorang tuh dari sebelah mata ya. Sarannya sih itu. Kita juga mau berterima kasih nih sama Ibu Ade Siti Hoiriah. dosen pengampu kita. Terima kasih Ibu. Satu semesternya menjadi pengalaman yang berharga banget sih buat kita. Betul. Udah ya kita tutup aja. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.